Halo guys, kali ini aku mau ngebahas lagi soal startup nih. Mungkin kalau video aku sebelumnya unfaedah, hopefully this video more useful for you guys karena aku bakal interview langsung sama pakarnya social media and content marketing. I think dia ini adalah dewanya sosial media dan dunia perstartupan, memulai karir dari menjadi blogger, dari sebelum ada selebgram, sebelum ada personal blogger, dia udah ngeblog. Mungkin mulai dari aku kecil kali ya dia udah ngeblog. Dan sekarang dia nge-vlogging juga, dari sebelumnya sempat menjadi supervisor social media and content marketing di bukalapak.com, dan sekarang lagi sibuk menjadi speaker absolutely about social media content di kampus-kampus C. Terakhir di Bandung ya, di Unpad ya. Oke, who is he? Siapakah dia? I think she is a very humble person. The one and only Bethany Gian. Yeay! Halo. Kita ketemu. Yeay. Yeay. Apa kabar? I'm so excited. Okay, here we go. The first question. Oke. Give me a reason. Yes. Kenapa sih Mbak Beta milih bekerja di perusahaan startup ketimbang di BUMN atau PNS kayak gitu? Kenapa? Pertama, karena kalau di startup itu kita banyak belajar. Terus Nice. kedua, kita apa yang kita pikirin ataupun ide-ide segar kita itu secara nggak langsung bisa terlaksana, maksudnya sesuai dengan visi misi perusahaan. Itu sih yang aku senang daripada kerja di PNS dan BUMN. Terus yang paling seru adalah flexible time itu sih, karena kalau di startup kamu mau masuk jam berapa aja terserah gitu, asal ya memang sesuai prosedur sih. Cuma maksudnya kamu nggak akan masuk pagi-pagi jam 8 atau jam 9, jadi kamu bisa sesuaiin. Dan buat yang udah berkeluarga itu cocok banget sih, bagus banget. Jadi The second question. Apa sih suka dukanya kerja di startup? suka dukanya startup, oke, yang pertama sukanya, lebih banyak sukanya sih sebenarnya. Karena sukanya pertama adalah ketika kamu punya ide gitu, ide cemerlang, maksudnya ide-ide itu kamu bisa mengeksekusi. Terus kedua, kalau kamu tipe orang yang bekerja sesuai apa yang kamu berikan perusahaan dan perusahaan memberikan apa yang kamu berikan, itu cocok kerja di startup. Terus kamu bisa banyak belajar dan terus berkembang. Terus kamu bisa A/B testing dan menemukan hal yang cocok. Itu sukanya sih, seru, dan orang-orangnya tuh karena masih muda jadi kita kebawa muda terus sih. Good Oke. answer. Terus kalau dukanya itu nggak ada deh. Dukanya mungkin ketika itu startup baru, kamu emang harus memberikan waktumu lebih banyak di situ gitu. Aku boleh jawab nggak? Iya, apa? Kalau dukanya menurut aku kadang kayak lupa ini sih, Lupa rumah ya. Bukan. Jadi semacam lupa waktu, soalnya Iya. Sabtu kita kadang masuk, Minggu masuk, but I think if you love your job, just enjoy it. Iya. Iya kayak gitu sih. Iya. Next ya. Oke. Selesai. Oke. Oke, lanjut ya. Ada nggak sih kekhawatiran Mbak Beta saat kerja di startup? Mungkin someday takut startup itu bangkrut, maybe. Itu gimana? Kalau ketakutan itu nggak ada sih, karena kan rezeki udah ada yang ngatur ya. Wow, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak usah takut kalau itu akan bangkrut. Maksudnya nggak cuma startup, kalau misalnya kamu kerja di perusahaan lain, swasta pun atau BUMN, itu bisa aja juga mungkin bangkrut Iya. suatu saat nanti. Yang penting kamu yakin, dan istilahnya adalah kamu bekerja sesuai passion kamu dan kamu harus mencintai apa yang kamu kerjain. Karena ketika kamu nggak mencintai kerjaanmu itu, kamu akan selalu mengeluh. Jadi love your job. Love your job. Important. Next. Oke. Ada susah nggak sih ngejelasin ke orang tua how to describe what your company with your parents or your family? Oke. Kan kita dari dari kampung ya. Kan Saya Madiun. kayak Dia juga kalau misalnya ada tetangga nanyain, "Bet kerja di mana?" Itu ngejelasinnya gimana sih? Kan ada yang nggak tahu startup itu apa. Oke. Kebetulan startup pertama saya adalah Bukalapak. Yay! Bukalapak.com. Bukalapak, halo. Saya kurang bisa move on dari Bukalapak. Enggak deh. Sekarang kerja di mana kalau boleh tahu? Sekarang di startup yang lain. Coming soon lah. Iya, kami. Jadi susah sih. Susahnya tuh bukan cuma kerja di startup. Ketika kamu memilih bidangmu di
digital marketing atau dunia digital itu susah banget tuh ngomong saya aku kerja di digital marketing, oh itu ya yang buat printing itu ya gitu. Terus saya kayak oke, bukan sih gitu kayak terus agency yang suka bikin baliho backdrop gitu ya, oh enggak, itu dari awal sebenarnya susah jelasinnya. Cuma kebetulan pas di startup itu karena Bukalapak udah terkenal, jadi di Bukalapak ya saya punya nih aplikasi dari iklan. Iya, dari iklan. Jadi nggak terlalu susah sih. Iya. Cuma untuk kayak 3 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu agak susah untuk menerangkan kalau kamu kerja di dunia digital. Oke, next. Menurut Mbak Beta untuk kerja di startup itu harus punya passion nggak, kreativitas, atau semua orang bisa masuk ke startup? Pertama, semua orang bisa masuk ke startup. Kedua, nggak semua orang bisa bertahan di startup. Nah, itu benar. Nah, jadi apakah kamu termasuk tipe yang bisa bertahan atau enggak, itu tergantung. Pertama, kamu harus passion nih. Kalau startup itu beda sama kantor lain yang misalnya kamu bisa leha-leha, atau misalnya aku masuk jam segini, itu tuh nggak bisa disamain sama perusahaan seperti itu. Kalau di startup kamu harus terus growing, nah itu. Jadi sebenarnya kalau kamu tipe susah. Iya, bertahannya yang gimana kamu harus mengikuti alur dan itu dinamis. Kamu bisa dipindah ke sini, iya. Oke, the final question. Yes. Apa sih tips and triknya untuk cepet karirnya di startup? Secara kan, maaf nih, sebelumnya udah pernah jadi supervisor kan? Tips and triknya apa? Oke, yang pertama adalah kamu harus inovatif. Karena itu startup dan kamu harus terus belajar. Oke, sebelumnya ya disponsori oleh King Mango. Thank you King Mango untuk sponsori kita. Akhirnya kita bisa bertemu ya gara-gara King Mango. Yang pertama itu tadi inovatif ya, kamu harus inovatif karena perusahaan startup itu terus berkembang, growing terus. Jadi kamu jangan sampai puas dengan satu hal yang udah tercapai gitu. Jadi harus terus mencari hal-hal unik. Terus kedua, jangan baper. Karena di perusahaan startup itu kita tuh moving forward ya. Jadi bisa kemana aja dan dinamis. Nah itu kita harus siap tuh. Tiba-tiba nanti ditempatin di sini, tiba-tiba di tempat sini. Nah itu kamu harus terus banyak belajar. Terus yang ketiga adalah berteman dengan semua divisi. Jadi lebih friendly. Terus habis itu kayak jangan lupa menyapa orang yang mungkin udah lama atau yang baru gitu. Maksudnya nggak apa-apa dibilang so asik gitu. Karena itu adalah jembatan buat mempererat dari startup itu sendiri sih. Ketika kita bisa bekerja sama dengan divisi lain, itu tuh kayak memudahkan kita untuk menggapai suatu misi dari perusahaan. Jadi kalau boleh aku men-summarize, itu yang pertama harus inisiatif, harus humble, terus apa lagi? Terus habis itu inisiatif, inovatif, harus moving forward. Oke. Ini intermezzo aja sih. Sekarang kan lagi marak kata milenial. What do you think about milenial? Milenial. Aku termasuk milenial nggak nih? Setengah milenial, setengah milenial. Iya. Kalau milenial sekarang tuh mungkin dia pengennya instan. Pengen apa? Pengennya instan. Instan. Itu ya? Iya. Milenial yang pertama pengennya instan. Sebenarnya mereka cepat menyerap hal baru, tapi pengennya instan. Jadi ketika misalnya nggak sesuai sama apa yang mereka ini, terus mereka akan keluar. Kritis sih, milenial zaman sekarang itu pertama kritis, pintar, kritis. Terus mereka cepat menyerap informasi kayak gitu. Cuma kalau untuk di bidang pekerjaan, mereka itu lebih cenderung kayak kalau misalnya nggak sesuai sama prinsipnya, mereka akan keluar dan mencari perusahaan yang sesuai sama millennial generation. Millennial generation itu adalah kids zaman now. Harus banget ya nyebut kata-kata itu. Kids zaman aku sebel tau dengernya. Oh iya. Kids zaman now. Iya, kids zaman now. Jadi dia yang udah keterpa internet dari lahir ya, mungkin pas dia mau brojol itu udah ibu bapaknya itu udah merekam terus udah upload di Twitter headnya dia atau di sosial media kayak gitu. Jadi kalau menurutku generasi milenial itu adalah generasi yang kece sih. Yang kece karena dia udah tahu teknologi kayak gitu. Terus dia generasi yang kritis, yang bekerja dengan cepat ya istilahnya.
itu dari pengalaman aku pernah ngelit anak-anak milenial kayak gitu. If you want to be interviewer, Yes. you want to get millennial person or yang biasa aja? Depend on. Depend on, tergantung. Iya, tergantung Tergantung what? tergantung dari kebutuhan yang aku pengenin untuk start aku. Jadi tergantung divisinya ya? Iya, tergantung divisi dan tergantung misalnya karena nggak semua milenial bisa digeneralisasiin gitu. Oh, kalau milenial itu misalnya mereka pintar semua, terus kritis, cepat bekerja, bla bla bla. Gak tau. Iklan sebentar. Nah itu, jadi tergantung sih ketika misalnya kita. Iya, dan makin miring. Gak apa-apa. Iya. Ya itu tadi. Udah ya, mungkin kali ini udah dulu. Enough. Thank you Iya. Mafika for your time. That's all. Kita udah tag berapa kali? Berkali-kali. See you in the next video. Yay! Yeay. Bye-bye.